Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus, segenap pengurus. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yusuf MSPDI MSI. Yang saya hormati dan saya muliakan ada tenaga ahli Pak Anas. Yang saya hormati para bendahara. Yang saya hormati Al-Mukarram imam kita subuh ini, Kiai Muda Isalah Haji tahun ini, Surima Sapra SPD MPD, para pembina, para ketua, para tokoh-tokoh masyarakat, ikhwat dan akhwat, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya jualah, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menyempatkan diri untuk datang di tempat ini, tiada lain adalah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semua. Alhamdulillah, tak lupa tadi malam saya mengucapkan terima kasih yang memasukkan, saya lupa tadi malam itu menyampaikan, karena ada ia memasukkan takjir dan berupa makanan, dan saya juga dapat, alhamdulillah. Jadi saya sampaikan bahwa tadi malam ada karentiro yang memasukkan makanan. Mudah-mudahan apa yang dimasukkan di jalan Allah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bersama supaya di tahun-tahun yang akan datang masih bisa lagi memasukkan tajir berupa makanan. Dan kepada semua yang memasukkan baik berupa uang, ya saya juga ucapkan terima kasih atas nama panitia, atas nama pengurus masjid, untuk menyampaikan, dan marilah kita mengajak kepada seluruh masyarakat yang di sekitar itu untuk memanfaatkan masjid kita ini, tempat beribadah yang, karena ini adalah ikonnya Kabupaten Bantaeng. Imannya cukup bagus, kemudian tamannya cukup bagus, ruangannya cukup memadai. Jadi saya mengajak kepada kita semua untuk memanfaatkan itu, terutama salat subuh dan salat tarawih. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mempersilakan Al-Mukarram untuk menyampaikan tausiah agama dengan judul keutamaan doa dan zikir. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang sama-sama dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Agung Syekh Abdul Ghani Bantai dan segenap jajaran yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, komunitas penjual subuh Kabupaten Bantai yang hadir bersama-sama pada subuh yang ke-9 ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menghimpun kita kelak nanti di surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kekuatan. Zikir adalah ucapan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, orang yang saleh tidak pernah terlepas dengan ucapan lidahnya yang basah, bibirnya yang sering bergerak mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian pujian-pujian tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita ini semua adalah patut memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya diberikan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Sungguh luar biasa ketika kita makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang Allah ciptakan kepada kita semua. Ya, tidak ada kekurangannya. Maka kita diberikan lidah, diberikan bibir untuk bisa mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala zikir dan doa-doa tasbih yang kita ucapkan. Olehnya itu tuntutan buat kita semua. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih memuji kebesaran Allah segala apa yang ada di atas langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut, apa yang ada di gunung. Semuanya bertasbih, berzikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun semut adalah makhluk tercipta yang terkecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal adalah yang sering di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam menyampaikan kepada semut, wahai semut, masuklah kalian ke dalam tempatmu yang tersembunyi, karena para tentara dan bala tentaranya yang Sulaiman alaihi salam akan lewat di jalan ini, kalian pasti akan terinjak. Itu tandanya hadirin, semut saja bisa berzikir, semut saja bisa mengucapkan segala sesuatu memuji kebesaran Allah, apalagi manusia. Yang kedua, seekor burung yang keluar mulai dari pagi harinya subuh, pertama dia paling mengucapkan zikir kepada Allah dengan kicauannya yang indah dan menarik. Berkicaulah burung itu setiap pagi dan subuh harinya, keluar berangkat untuk mencari makan dan pulang menjelang maghrib. Mereka pulang berangkat dalam keadaan perutnya kosong, kembali dengan fulul dengan isinya. Itu menandakan mereka adalah zikir, tasbih dan ikhtiarnya yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulli menetawa ngalle contoh hadirin, angapin jo jangan-jangan riba saga dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang dengan dalam keadaan full, ia kenyang. Itu menandakan bahwa apa yang dimiliki fasilitas oleh burung itu sangat terbatas dibandingkan dengan manusia. Manusia ilmunya luar biasa, pengalamannya luar biasa, kesalehannya luar biasa, zikirnya luar biasa. Lalu masih kita jumpai banyak manusia yang sibuk mencari dunia dan lekna penolongan, masa depan penolongan ya. Bahkan sering kita mendengarkan manusia banyak yang menderita kekurangan harta jiwa dan lainnya. Apa hadirin? Padahal difasilitasi mereka ta'ala, hebat namamu. Apa yang kurang? Tawakal kepada Allah. Ini yang kurang hadirin. Kalau burung tawakalnya tinggi,
Kenapa? Karena setiap bangun dia sudah berkicau. Kicauannya burung itu adalah tasbih, zikir, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun dari tempat tidur, maka kita selalu dikatakan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi punang bau kerikatin doa, zikir ki, atin ki zikir ki. Intinya jangan pernah lepas lidah bibir kita basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kekuatan, sebagai bentuk magnet dari pribadi kita bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa. Ada yang mengatakan doaku belum dijawab. Doaku anda pada terima karena Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, berdoalah kalian, memohonlah kalian. Ya, Allah akan kabulkan. Jadi pada prinsipnya tidak ada doa yang tidak diterima. Semua dikabulkan oleh Allah. Maka kita wajib setiap harinya 5 kali sehari semalam berdoa. Makanya imam-imam salat fardu kita, salat rawatib kita, zikir subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Semua punya makna, semua punya keutamaan Bapak Ibu sekalian. Makanya pun ada bagi sembahyang lagi langsung ingin bersuruh. Bersama apa? Keutamaan orang yang berzikir, keutamaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sungguh luar biasa yang diberikan kepada hamba yang senantiasa bermunajat kepadanya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kapun nak bicara setahu doa dan zikir, ya kita pasti kenal, kita pasti sering mendengar, membaca sejarah bagaimana yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihi salam yang ditenggelamkan masuk dalam perut ikan Zunnun. Zunnun, nun itu adalah ikan. Zun itu siapa? Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam berapa puluh hari di dalam perut ikan Zunnun, tidak makan, tidak minum. Benar kisah bicara masalah keutamaan yang zikir tasbih, tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak makan pisang goreng. Tapi kenapa Nabiullah Yunus alaihi salam sehat? Tidak kena penyakit kolesterol, asam urat, gula, padahal dia tidak makan. Ya singkatnya dia tidak kena penyakit mah. Kapuna tangan dari tahu sial lo sifat tang nataba minta penyakit mah. Ya mungkin pak lo sifat tang. Nabiullah Yunus alaihissalam bukan persoalan nabinya, bukan persoalan dia adalah Khalilullah, bukan persoalan dekat dengan Allah. Apa? Dia memuji kebesaran Allah, berzikir kepada Allah setiap pagi, petang, sorenya, malamnya, tengah malamnya, malam dan gelapnya. Di dalam perut ikan Zunnun tidak berhenti mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabiullah Yunus tidak makan, tidak sarapan, tapi tidak sakit karena dia tahu bahwa kelezatan kenikmatan berzikir, memohon kepada Allah jauh lebih nikmat dibandingkan dengan makanan dan minuman yang kita tuangkan masuk dalam lambung dan perut kita, Bapak Ibu sekalian. Hadirin sidang jamaah tarwiyah, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang sering berdoa, yang sering berzikir, yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub adalah sosok nabi. Sosok nabi yang diberikan oleh Allah penyakit yang luar biasa, yang levelnya tidak ada samanya di muka bumi ini. Andre onia bete garinna Nabiullah Ayyub. Tetapi Nabi Ayyub apakah putus asa? Apakah dia menghindar? Apakah dia jauh, tidak mau zikir? Nabiullah Ayyub berzikir, anni mazzaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub zikir terus, berzikir memuji kebesaran Allah karena dia tahu nikmat yang Allah berikan kepada aku selama puluhan tahun belum sebanding dengan penyakit yang Allah berikan kepada aku. Anda tak kunrarin Nabi Ayyub. Gitu nampak beda ngacak di kunrarin mati. Murami pun ada ngalompo. Disitulah lesatnya, disitulah Allah melihat nikmatnya. Bagaimana hambaku ternyata berzikir mengingat kepada aku. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi kita kenal sosok Nabi Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
dilemparkan masuk ke dalam kobaran api yang bergejolak, yang panasnya luar biasa. Apakah Nabi Ibrahim putus asa? Anda toje munia, nakan toje mapepe, mutun toje maya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak mengucapkan seperti itu. Nabiullah Ibrahim hanya berdoa kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah doa yang diucapkan tasbihnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Maka diabadikan bahwa api yang panas itu kembali menjadi dingin seperti es, kembali menjadi dingin seperti salju. Kenapa? Karena kebesaran Allah, karena kekuatan zikir. Makanya keutamaannya zikir itu luar biasa. Orang terdahulu kita kalau masuk di masjid maghrib, pulangnya isya, ya isi jeda maghrib antara isya zikir, salat sunnah awabin, salawatan, tasbih, mengaji. Setelah itu menunggu waktu isya, baru dia pulang setelah salat isya. Itulah orang-orang terdahulu kita. Kenapa? Karena dia mau mengabadikan momentum, mengabadikan segala sesuatu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyanyiakan, banyak berzikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu melalui momentum subuh ini saya mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah yang ada, mari kita berbanyak zikir. Nah, sabaonnya atau zikirga luar biasa nikmat yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Seandainya pahala-pahala zikir itu Allah tampakkan di depan kita. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW, seorang nenek tua berzikir, dia tidak pakai tasbih, tapi dia pakai bebatuan. Setiap dia mengucapkan zikir, dia letakkan batu di satu tempat. Setiap dia berzikir, mengucapkan berzikir, dia meletakkan di satu tempat. Lalu Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyampaikan, wahai nenek tua, ada lebih utama ucapan zikir yang kau ucapkan, melebihi keutamaan batu-batu, melebihi keutamaan gunung, melebihi keutamaan makhluk cipta Allah yang ada di langit dan di planet, bahkan yang ada di laut. Lalu nenek ini berkata, apa itu ya Rasulullah? Yaitu ucapkanlah setiap harinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Zikir dan tasbih ini melebihi keutamaan yang ada di laut, yang ada di atas langit maupun yang ada di muka bumi ini. Maka senantiasa kita mengucapkan ini tasbih, maka insya Allah kita akan diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan di pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan hidayahnya, utamanya maghfirahnya, ampunannya di bulan suci Ramadan, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dan istiqomah melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, billahi fisabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya di Urua.